Meskipun Bai Tua tidak ada hubungannya dengan Qin Yichen sekarang, mereka sangat percaya dalam hati mereka bahwa mereka dapat menemukan solusi. Karena dalam sejarah panjang Mahkamah Agung, ada terlalu banyak jenius, dan masing-masing dapat disebut brilian. Namun pada akhirnya, mereka tetap kalah di hadapan Mahkamah Agung. Di depan Bai Lao, 100 orang yang pandai taktik, satu orang tidak dapat membuat gelombang, dan secara bertahap tenggelam di depan Mahkamah Agung. Tampaknya, ini adalah jalan terakhir bagi para jenius di dunia peri. Entah itu akan digunakan oleh Mahkamah Agung Ilahi, atau, di lingkungan seperti itu akan benar-benar jatuh. Di mata semua orang sekarang, Qin Yichen tidak terkecuali, dan dia secara bertahap akan menurun di depan Mahkamah Agung. Semuanya hanya masalah waktu. Setelah beberapa pertimbangan, lelaki tua itu tidak menunggu perintah lain. Pada saat ini, seorang utusan ilahi tiba-tiba masuk. Kembali ke Bai Lao, para penganut kuil Dewa Cahaya telah kembali ke kota reruntuhan, dan sekarang dalam perjalanan kembali ke wilayah Bintang Changlan. Diperkirakan hanya butuh setengah saat. Segera, banyak tetua berdiri dan menatap utusan itu. Kamu mengatakannya lagi, berita itu dikonfirmasi benar? Berapa lama? Bahkan jika ditempatkan di ruang konferensi seni bela diri, itu hanya akan setengah hari. Bahkan jika dia menemukan jalan keluar dari konferensi seni bela diri, itu akan memakan waktu setengah hari jika tidak ada yang menghentikannya. Jika saya ingat dengan benar, ada jarak yang jauh antara kota yang hancur dan tempat kompetisi diadakan, dan itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari untuk bepergian. Bagaimana dia bisa kembali ke kota reruntuhan dalam waktu sesingkat itu? Ini adalah sesuatu yang Bai Lao belum pernah alami sebelumnya. Di dunia peri, sesuatu yang sama sekali tidak mereka pahami terjadi. Berdasarkan pemahaman mereka tentang alam abadi, mereka tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan di bagian jalan ini, dan mereka juga tahu kapan orang-orang ini akhirnya akan tiba. Justru karena inilah mereka memiliki niat untuk menyelesaikan masalah ini secara perlahan di sini. Tapi sekarang, kecepatan kuil penguasa cahaya begitu cepat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Sesuai dengan harapan mereka, sekarang hanya ruang di mana penguasa cahaya akan meninggalkan kompetisi. Mereka mengirim orang berakhir pada waktu yang tepat. Sangat disayangkan bahwa kecepatan Qin Yichen terlalu cepat, yang membuat mereka lengah. Pada saat yang sama dengan kecelakaan itu, mereka bahkan lebih penasaran, cara apa yang Qin Yichen andalkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh dalam sekejap. Utusan itu tidak mengerti apa yang dipikirkan Bai Lao, tetapi dia tahu bahwa berita yang dia laporkan hari ini sangat tidak dapat diterima. Dia bahkan tidak berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Kembali ke beberapa orang dewasa. Berita itu benar. Ada berita dari para dewa dari kota reruntuhan. Menurut perhitungan waktu, penguasa cahaya seharusnya membawa orang kembali ke wilayah Bintang Changlan. Para tetua seperti anjing liar yang kehilangan kesabaran. Setelah banyak energi, mereka pulih dari keterkejutan dan memandang teman-teman lainnya. Di mata mereka, mereka jelas penuh dengan keraguan. Mungkinkah itu portal? Saya rasa tidak. Butuh banyak waktu untuk menyiapkan portal, dan jika mereka memiliki tindakan mengatur portal, mereka pasti akan ditemukan pertama kali. Sejauh ini, kompetisi belum dikirim kembali. Informasi yang sesuai, saya khawatir itu bukan teleportasi. Pintu. Tunggu. Aku ingat terakhir kali ketika kota hukuman dirancang, orang-orang di kuil penguasa cahaya menghilang tanpa jejak. Mungkinkah ini adalah kemampuan misterius kuil penguasa cahaya? Saya mendengar bahwa selama Anda mencapai status Tuhan, Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami aturan dunia, dan dengan demikian menguasai beberapa cara khusus. Saya mendengar bahwa Lord of Light melemparkan tubuh dewa di kota terapung Han Sanjian. Pasti pada waktu itu. Bai Lao setuju dengan itu. Meskipun rahasia kuil Lord of Light dibuka, jawaban yang dia dapatkan tidak membawa kemudahan. Katakan padaku, dengan kemampuan ini, apakah kita masih menjadi lawan dari kuil penguasa cahaya? Saya pikir sekarang orang-orang di atas mengatakan kepada kami untuk tidak memprovokasi Lord of Light. Mungkin mereka sudah tahu tentang hal-hal ini. Saya kira yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari cara yang Lord of Light tunjukkan saat ini. Selanjutnya, saya khawatir masalah ini akan digunakan untuk membuat keributan besar. Ada awan di hati Bai Lao. Terutama pada saat ini, mereka menemukan fakta yang tidak dapat mereka terima. Mereka berpikir bahwa kuil penguasa cahaya terjerat dengan mereka di sini. Bahwa mereka tidak punya tempat untuk pergi dan tidak dapat melarikan diri. Tetapi sekarang tampaknya orang lain punya pilihan. Dengan kemampuan untuk berteleportasi dari udara tipis, mereka dapat bermigrasi kapan saja selama mereka mau. Dan ini, biarkan Bai Lao merasa bahwa segalanya lebih sulit. Mereka ingin mengatasi kesulitan Qin Yichen, dan peningkatan kelipatan yang tiba-tiba, termasuk rencana untuk menekan kuil penguasa cahaya, harus dipertimbangkan kembali. Dalam rencana awal mereka, mengandalkan berbagai kekuatan untuk mengepung dan menekan kuil Lord of Light, melemahkan kekuatan mereka, dan akhirnya membuat kuil Lord of Light tidak dapat mengejar kecepatan pengembangan Lord of Light,
sehingga memisahkan kedua belah pihak. Kunci untuk mencapai langkah ini adalah membuat kuil Dewa Cahaya memiliki celah kekuatan, sehingga kuil Dewa Cahaya tidak dapat mengikuti kecepatan pengembangan Dewa Cahaya. Peran yang dapat dimainkan oleh Mahkamah Agung di sini adalah untuk menciptakan kontradiksi dan korban bagi kuil penguasa cahaya. Sekarang, mereka tahu bahwa orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya dapat berteleportasi kapan saja, yang berarti bahwa hal-hal yang dapat mereka kendalikan secara langsung berkurang lebih dari setengahnya, dan di tempat-tempat yang paling penting, mereka tidak dapat lagi campur tangan. Mereka hanya bisa menunggu konflik internal di kuil penguasa cahaya, dan inilah saatnya bagi mereka untuk melakukannya. Bai Lao hancur di sini, dan tiba-tiba, seseorang berdiri. Jangan pikirkan masalah ini sekarang. Ada dua hal terpenting. Salah satunya adalah hal-hal di Starfield pembantaian api. Jaga mereka sesegera mungkin, dan kemudian Anda dapat membebaskan tangan Anda untuk berurusan dengan Lord of Lampu. Yang lainnya adalah mengirim seseorang untuk menekan masalah ini sesegera mungkin. Jika itu benar-benar menyebar, itu akan sangat merugikan Mahkamah Agung saya. Mari kita lihat. Satu-satunya yang tersisa di turnamen yang dapat mengambil tugas penting ini adalah Byron. Biarkan dia pergi. Ketika semua orang mendengar nama Byron, mereka akhirnya menghela napas lega. God envoy Byron. Kecuali untuk beberapa hal yang tidak ada hubungannya dengan buang air kecilnya. Yang lainnya baik-baik saja. Terutama dalam hal mediasi. Ketika dia mengambil tindakan, pada dasarnya tidak ada masalah. Dengan tembakan Byron, ada kemungkinan besar bahwa masalah ini akan diselesaikan. Jika bahkan Byron tidak bisa mengatasinya, itu berarti pada dasarnya tidak ada ruang untuk relaksasi dalam masalah ini. Seorang lelaki tua yang duduk di bagian paling dalam mengulurkan tangannya di atas meja, dan suara serak datang. Dalam hal ini, biarkan Byron menangani masalah ini sepenuhnya, dan ingat untuk memberitahu dia keuntungan kita dan ruang yang bisa dia pilih dengan bebas.